Pergi ke warung membeli beras, di pucuk bunga ada rama-rama. Sukses diraih karena kerja keras, dukungan keluarga yang paling utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan aku Bunda Twin. Hai Mam dan para bunda hebat, semuanya apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan selalu bahagia ya. Seperti biasa, di video kali ini aku mau share lagi ke kalian kegiatan aku di hari ini sebagai ibu rumah tangga dengan anak kembar yang hidup di desa dan di rumah kayu sederhana. Buat kalian yang penasaran hari ini aku ngapain aja, tonton videonya sampai habis dan jangan di skip ya. Jadi aku awali dulu video aku kali ini dengan masak air minum. Aku masaknya di kompor ya untuk hari ini, karena di luar itu cuacanya itu tidak mendukung dan juga tanahnya itu basah karena memang tadi malam itu habis hujan lebat. Ini kegiatan aku di siang sampai sore hari ya teman-teman. Tadi pagi aku tidak bikin video karena memang tadi pagi aku itu pergi ke pasar murah. Alhamdulillah di sini ada sebuah perusahaan yang mengadakan pasar murah gitu ya. Memang dapatnya itu tidak banyak ya teman-teman. Hanya dapat gula 1 kilo dan minyak 1 kilo. Tapi lumayan teman-teman, dapat minyak 1 kilo dan gula 1 kilo itu hanya bayar 17.000 aja. Kalau kita beli di warung itu tuh minyak 1 kilo sekarang itu udah sekitar 25.000 ya teman-teman, dan gula itu sekitar 12.000-an, jadi udah 37.000 kalau kita beli di luar. Nah alhamdulillah banget ada yang perusahaan yang mengadakan pasar murah kayak gitu tuh cuma bayar 17.000 dapat 2 itu. Untuk yang lain-lain sih nggak ada ya, cuman yang 2 itu aja. Tapi menurut aku itu tuh bener-bener harus diambil sih ya teman-teman, karena kapan lagi ya dapat barang murah kayak gitu. Jadi aku perginya sama kakak ipar aku, makanya tadi pagi aku nggak ada bikin video ya, tetap sih beraktivitas kayak nyuci gitu ya. Cuman nggak sempat di videoin karena memang buru-buru. Nah ini dia teman-teman, aku itu lanjut beraktivitas lagi di luar setelah di dalam rumah ya, sambil nungguin air aku itu mendidih. Di sini aku tuh mau beberes di area sini karena sekarang kan udah hampir lebaran ya teman-teman, tinggal menghitung hari lebaran akan datang gitu ya. Jadi kita tuh harus kayak lebih ekstra membersihkan rumah dan juga persekitaran. Berhubung sekarang itu musim hujan, jadi di sini tuh kayak rumput-rumputnya itu tuh tumbuh subur, udah kayak dipupuk aja ya. Sumburnya rumput ini udah kayak badan aku aja. Nah ini ya teman-teman, aku itu pakai pacul alias cangkul gitu ya. Ada yang bilang pacul juga sih namanya, kalau aku sih bilangnya cangkul ya teman-teman. Aku itu sebenarnya enak gitu ya kalau misalnya ada kayak parang gitu loh teman-teman. Kan ada tuh parang yang buat kayak nyambutin rumput kayak gini. Cuman aku tuh nggak punya, dan juga di rumah itu cuman punya 1 gitu ya parang. Jadi aku nggak mungkin pakai, bisa-bisa nanti aku diomelin sama Pak Su. Makanya udah di sini aku menggunakan cangkul aja. Ini untuk hari ini tuh aku beresin nggak terlalu banyak ya teman-teman. Aku beresinnya dicicil-cicil. Sebenarnya banyak yang harus aku bersihin yang kayak gini, cuman nggak apa-apa. Nanti ya di next video bakalan aku share kalau pas aku lagi beberes atau lagi bersih-bersih rumput di luar, karena memang banyak banget ya rumput di luar itu yang bener-bener harus aku bersihkan banget. Sebenarnya untuk membersihkan rumput yang seperti ini tuh lebih enak kalau misalnya langsung disemprot atau diracun gitu ya. Cuman karena memang sekarang itu cuaca di tempat aku itu tidak menentu. Terkadang itu kayak tiba-tiba aja gitu hujan turun, takutnya nanti malah baru disemprot gitu ya, ternyata udah turun hujan. Nah itu kan bakalan sia-sia ya, jadi rumputnya nggak bakalan mati. Nah juga menurut aku itu kalau misalnya langsung dicabutin kayak gini tuh jadi jauh kelihatan lebih bersih gitu ya teman-teman. Kalau misalnya kita nyemprot kan otomatis rumputnya itu masih nggak tercabut gitu ya, masih kelihatan gitu ya, walaupun memang rumputnya udah mati. Tapi kalau misalnya langsung dicangkulin kayak gini tuh kayak bener-bener jadi langsung lebih bersih gitu. Oh ya, buat kalian yang saat ini belum bersih-bersih halaman nih teman-teman, ayo kita bersih halaman sama-sama gitu ya. Karena memang halaman kita itu menurut aku sangat amat penting buat dibersihkan, supaya rumah kita itu kelihatan kalau misalnya ada penghuninya. Kalau menurut aku sih kayak gitu ya. Kalau semakin berantakan halaman rumah kita, maka kayak rumah kita itu kayak nggak ada yang penghuninya gitu. Apalagi aku ya teman-teman, kayak misalnya di samping rumah aku ini akan ada pohon pisang juga ya. Jadi kayak harus selalu dibersihkan gitu ya teman-teman, takutnya nanti malah ada ular kayak gitu. Jadi harus bener-bener kayak dirapiin dan dibersihin banget.
Sebenarnya untuk di area sini aku tuh nggak pengen gitu ya ada tanaman apa-apa ya teman-teman, karena biar lapang dan biar lega gitu ya. Cuman nggak mungkin juga teman-teman, karena memang aku tuh juga butuh kayak nanam daun singkong gitu ya buat sayur. Nah itu tuh di area di belakang aku itu tuh ada sedikit aku tanam daun singkong, semoga deh nanti subur. Dan juga untuk bersih-bersih di area situ tuh aku bakalan cicil-cicil ya, insya Allah di next video bakalan aku sambung-sambung lagi gitu. Karena nggak mungkin juga aku terlalu memaksakan ya teman-teman. Apalagi mencabut rumput kayak gini tuh bukan pekerjaan yang mudah, lumayan capek dan lumayan bikin pegel gitu ya. Jadi kalau misalnya kita merasa capek ya udah nggak usah dipaksain. Kita sebagai ibu rumah tangga atau sebagai emak-emak kalau udah mau lebaran itu kayaknya kita adalah orang yang paling sibuk ya teman-teman. Walaupun sebenarnya pekerjaan kita itu ya setiap hari juga hampir sama gitu, tapi tetap kita kayak merasa kalau misalnya kayak lebaran gitu atau ada hari-hari besar, kita itu kayak harus berasa lebih ekstra buat bebersih gitu. Karena apa? Karena ini sebagai salah satu apresiasi kita untuk menyambut hari kemenangan. Jadi kita tuh kayak harus benar-benar mempersiapkan segala macamnya. Nah ini salah satunya ya teman-teman, dengan membersihkan rumah dan pekarangan rumah kita itu juga bisa ya teman-teman untuk bersemangat juga menyambut Idul Fitri nanti. Salah satunya contohnya kita kayak bersih-bersih kayak gini tuh ya. Nah aku sebenarnya kalau misalnya kayak bebersih itu tuh sebenarnya suka-suka aja ya teman-teman, asalkan satu jangan direwelin sama anak-anak. Nah kalau misalnya nanti aku udah bebersih kayak gini terus kepotong karena direwelin anak-anak, itu akhirnya nanti aku tuh bakalan malas buat nyambung lagi. Jadi kalau sebisanya itu kalau mau bebersih kayak gini tuh tunggu mood anak-anak itu bener-bener bagus dan aku nggak bakalan direcokin. Ada yang samaan nggak teman-teman? Karena kalau aku tuh ya kalau misalnya lagi beberes kayak gini terus nanti itu direcokin sama anak-anak, terkadang itu mood aku tuh jadi rusak gitu dan jadi malas gitu untuk menyambung kerjaan aku ini. Alhamdulillah udah lumayan bersih ya teman-teman sedikit di area sini. Jadi di next video atau di hari-hari selanjutnya aku bakalan sambung gitu ya. Cuman hari ini tuh cukup di bagian situ aja yang aku bersihkan. Nah sekarang lanjut aku mau pindahin pohon cabai ini semua ya teman-teman, karena memang pohon cabai ini tuh sebenarnya udah nggak bagus gitu ya. Cuman Pak suami katanya belum ada waktu buat mencabutnya kayak gitu. Jadi ya udah di sini aku pindahin aja dulu semuanya gitu ya. Karena juga pohon cabai ini tuh kayak buahnya tuh cuma tinggal satu-satu, udah nggak sesubur dulu. Mungkin karena sebelumnya itu udah ditimpa panas yang sangat-sangat lumayan lama gitu ya teman-teman. Makanya mungkin kayak cabainya tuh udah nggak subur lagi. Jadi ya udahlah ya, nggak apa-apa lah gitu ya. Insya Allah kalau misalnya nanti habis lebaran Pak suami moodnya bagus bakalan ditanamin cabai lagi. Karena alhamdulillah juga cabainya itu udah dibibit gitu teman-teman, dan juga sekarang tuh udah tumbuh. Jadi tinggal nunggu waktunya aja buat Pak suami rajinnya itu kumat, jadi nanti bisa ditanamin lagi cabainya. Nah ini ya teman-teman, kalian bisa lihat sendiri ya, alhamdulillah sekarang jadi kelihatan lebih bersih ya di area sini. Jadi kelihatan lebih lega gitu ya teman-teman. Alhamdulillah, masya Allah. Alhamdulillah pokoknya deh hari ini tuh aku kayak bener-bener bersemangat, dan semangat aku itu menghasilkan halaman yang bersih. Nah beginilah keadaan anak-anak pas bundanya beberes ya teman-teman. Jadi tadi pas aku di luar, kalian bisa lihat sendiri beginilah keadaan rumah. Makanya anak-anak itu anteng banget ya, karena mereka itu sedang bereksperimen memecahkan kapal pecah di rumah. Jadi harap dimaklumin saja, tapi nggak apa-apa lah ya teman-teman. Yang penting kerjaan aku kelar, kalau urusan beberes mah nanti aman gitu ya, tinggal nunggu Pak suami pulang. Kalau Pak suami pulang biasanya Pak suami yang ngeberesin. Oke deh teman-teman, dilanjut lagi ke aktivitas yang berikutnya ya. Kalau urusan mainan biarkan saja dulu karena memang pekerjaan aku belum kelar. Nah di sini lanjut ya teman-teman, aku itu mau memasak. Jadi tadi sengaja aku itu beberes dulu di area luar supaya tenaga aku tuh nggak terkuras habis dulu di memasak gitu ya. Dan hari ini juga tuh aku cuman masak menu yang super duper simple aja. Jadi nggak perlu waktu yang lama ya buat memasak kali ini. Kalian masak apa teman-teman untuk menu hari ini? Gimana nih, masih bersemangat nggak dalam menjalani aktivitas di bulan Ramadan? Kalau aku sih untuk beraktivitas alhamdulillah masih berusaha untuk selalu semangat ya. Ya walaupun kadang ada masa downnya gitu ya, karena sebagai ibu rumah tangga aktivitas kita itu kan banyak ya teman-teman. Dan di bulan Ramadan kita itu terkadang kayak merasa kurang istirahat juga kan. Jadi kayak wajar aja gitu kalau misalnya kita kayak merasa lelah. Cuman jangan lupa kalau kita merasa lelah ya sudah istirahat.
Oke deh teman-teman semuanya, aku belum sapa-sapa kalian ya. Jadi ya udahlah, di sini aku mau sapa-sapa kalian dulu ya. Hai Mam, hai Bunda, hai semuanya. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengklik video aku ini. Dan untuk kalian yang baru bergabung di channel aku ini, aku ucapkan selamat datang. Perkenalkan, aku Dina, ibu rumah tangga dengan anak kembar. Jika berkenan, boleh ya bantu aku mengembangkan channel aku ini dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan setiap aku update video terbaru. Dan untuk kalian yang sudah selalu support aku dan selalu meninggalkan komentar yang positif di kolom komentar aku mengucapkan terima kasih banyak ya. Oh iya, buat kalian yang merasa video aku ini bermanfaat bagi orang banyak, boleh banget untuk kalian share seluruh video aku ke seluruh sosial media yang kalian punya ya. Semoga setiap kebaikan kalian akan dibalas Allah dengan kebaikan yang berlipat ganda. Dan untuk kalian yang saat ini YouTuber pemula yang masih mengejar 1K dan 4K, aku ucapkan selamat berjuang teman-teman. Karena insya Allah setiap usaha yang kita lakukan itu akan menghasilkan sesuai dengan usaha kita. Jika kita siap untuk bekerja keras, insya Allah hasilnya juga akan memuaskan. Oke deh, dilanjut lagi ya ke aktivitas aku yang ada di video. Jadi aku itu masak hari ini tuh menu yang super duper simple karena memang udah nggak ada stok di kulkas ya. Harusnya aku sudah belanja mingguan, cuman memang belum sempat aja, belum ada waktunya gitu ya. Jadi di sini tuh aku masak menu yang ada di rumah aja. Yang penting ada cabai, ada sambal, ada bawang kayak gitu tuh udah bener-bener enak ya teman-teman, apa aja. Terkadang juga kalau misalnya nggak ada lauknya gitu, dibikin sambal gitu doang, terus kayak direbus mie atau dibikin telur dadar juga udah enak ya kan. Nah ini ya teman-teman, aku itu udah masak sambal. Jadi hari ini tuh aku masaknya, tadi kalian bisa lihat sendiri ya, ada telur. Jadi telurnya itu udah aku rebus, terus aku goreng dulu sebentar. Lalu ada ikan teri juga. Jadi di sini aku langsung masukin aja, aku langsung cemplungin aja telurnya dan terinya ke dalam sambalnya. Cuman sambalnya sedikit aku pisahin ya, karena sengaja gitu, siapa tahu gitu ya nanti mau bikin nasi goreng atau bikin yang lain-lain kayak gitu untuk sambalnya. Alhamdulillah akhirnya menu aku hari ini tuh yang super simple udah mateng. Si Twin nanti mau dibeliin sate aja ya teman-teman. Jadi ya udah, hari ini aku nggak masak menu buat si Twin. Alhamdulillah, jangan lupa untuk selalu bersyukur dengan apa yang kita punya. Oke, kelar memasak-masak gitu ya. Jadi sekarang aku mau lanjut aja buat ngeberesin area dapur aku ini. Karena kalau habis memasak nggak beberes itu rasanya nggak afdol banget ya. Apalagi kalau kita punya dapur yang sederhana, itu tuh kita yang bisa kita banggakan itu adalah kebersihannya ya teman-teman. Jadi walaupun dapur kita sederhana gitu, usahakanlah untuk selalu dijaga kebersihannya agar setidaknya ada yang bisa kita banggakan dari dapur kita. Kalau aku sendiri sangat-sangat nyaman dengan dapur aku ya teman-teman. Oke deh teman-teman, di sini token aku itu habis, jadi ya udah di sini aku isi dulu. Sampai di sini dulu ya teman-teman video aku kali ini. Semoga apa yang aku share bisa bermanfaat, menginspirasi dan memotivasi kalian semua ya. Maafkan jika video aku ini masih banyak kekurangan. Sampaikan kritik dan saran dengan sopan di kolom komentar ya. Sampai ketemu lagi ya teman-teman di video aku yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.